Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Setiorini Wulandari. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. NIM saya 0493575 7348. Oke. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan unggahan rekaman video praktek peradilan perdata. Sebelumnya saya mohon maaf kepada tutor yang mengampu mata kuliah ini. Saya tidak pernah mengikuti TUEP karena saya tidak pernah mendapatkan link atau masuk dalam grup WA yang biasa seperti praktek-praktek yang lainnya, dan saya tidak bisa mengakses bapak atau ibu sebagai tutor saya, sehingga saya tidak bisa mengikuti TUEP sama sekali. Bukan karena saya tidak mau mengikuti, karena saya sudah berusaha untuk mencari jalan untuk mengikuti dan masuk ke dalam web, tapi saya tidak bisa. Untuk menghubungi yang langsung via message pun saya tidak bisa, karena di aplikasi tutorial online saya harus nge-save atau menyimpan nomor Bapak Ibu tutor sebelum saya berkomunikasi, mengirimkan pesan ke Bapak Ibu. Ya, saya mulai. Saya membuat rangkuman untuk tugas praktek peradilan perdata dari tugas 1 sampai tugas 8, di mana tugas 1 itu merupakan surat kuasa khusus yang dibuat oleh penggugat dan pengacaranya, yang dibuat oleh tergugat dan calon pengacaranya yang untuk mewakilkan dia selama masa gugatan atau persidangan beracara. Kemudian yang kedua adalah surat gugatan. Ini dibuat oleh advokat atau pengacara penggugat yang ditujukan ke pengadilan. Kemudian yang tugas ketiga adalah surat jawaban atau tangkisan atau eksepsi dari pihak tergugat yang disampaikan ke pengadilan atas surat gugatan penggugat. Yang tugas keempat adalah replik atau jawaban pada saat untuk jawaban atas eksepsi yang dibuat oleh kuasa hukum dari penggugat. Tugas kelima adalah duplik, adalah jawaban dari replik yang dibuat oleh kuasa hukum tergugat. Tugas 6 adalah pembuktian. Pembuktian di sini bisa pembuktian dari pihak tergugat maupun pembuktian dari pihak penggugat. Tapi dalam hal ini yang saya upload di tugas 6 adalah pembuktian yang dasar yang dilakukan oleh penggugat. Untuk tugas 7 adalah kesimpulan yang bisa dibuat oleh pihak penggugat dan tergugat. Tapi dalam hal ini dalam tugas ini yang saya upload adalah kesimpulan dari pihak penggugat. Saya mulai dari yang pertama, untuk surat kuasa khusus. Ini surat kuasa khusus diberikan oleh Tuan Andi kepada saya sebagai kuasa hukumnya tanggal 20 Januari tahun 2023. Kemudian pada tugas 2 itu sebagai kuasa hukum membuat gugatan dan dasar-dasar gugatan, di mana ada duduk perkaranya adalah 1. Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat menandatangani surat perjanjian jual beli sebidang tanah sebesar 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati harganya sebesar 1 M dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap.
tahap yang pertama adalah uang muka dulu sebesar 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta yang dibayar paling lambat 3 bulan setelah proses penandatanganan. Nah, yang ketiga, setelah pembayaran lunas, setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke tergugat. Nah, dan bahwa ternyata setelah hampir 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani atau 3 bulan lebih setelah jatuh tempo yang kedua, tergugat sama sekali tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Nah, sehingga penggugat berusaha untuk mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi untuk mengingatkan dan meminta tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Namun tidak diindahkan sama sekali oleh tergugat. Nah, tergugat beralasan bahwa tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Akibat dari perbuatan tergugat ini telah timbul kerugian dari penggugat atau klien kami berupa tanah tersebut sudah nggak bisa dijual pada pihak lain dan penggugat ini mengalami kerugian. Dan bahwa menurut hukum adanya perbuatan wan prestasi ini yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan di atas memunculkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut, hingga cukup beralasan bagi penggugat dalam melakukan gugatan perkara ini. Oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dan telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul juga dalam perkara ini. Sehingga permohonan petitum berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohonkan majelis hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan gugatan wan prestasi yang dikarenakan tergugat tersebut tidak mau menaati hukum yang berlaku dan atau tidak mau membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sebesar 1. Sisa pelunasannya 700 juta yang belum diberikan. Kedua, denda keterlambatannya 10 juta rupiah. Hingga totalnya adalah 710 juta rupiah. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duang som atas keterlambatan pemenuhan keputusan sebesar 1 juta rupiah per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian apabila majelis hakim memeriksa serta memutuskan perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Dengan demikian gugatan kami sampaikan, gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Nah, itu untuk surat gugatan dari penggugat kepada pengadilan. Kemudian pada tugas 4 kami melakukan replik berdasarkan eksepsi dari tergugat, di mana dalam replik itu kami menjawab bahwa penggugat tetap dalam dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada surat gugatan tadi yang sudah saya ceritakan, di mana perbuatan melawan hukum selanjutnya akan membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas seperti yang di bawah ini. Jadi 1, di mana jawaban tergugat itu tidak benar, yang nomor 8 pada surat eksepsinya, karena tergugat telah dengan baik melakukan permintaan bekerja sama kepada penggugat dan melakukan pengunduran biaya karena tidak ada itikat baik dan lebih dengan ancaman untuk melakukan pengunduran pembayarannya, dan bahwa penggugat merasa sangat terancam atas tindakan tergugat yang memaksa dan mengancam keluarga penggugat. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum tergugat
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian pada tugas 6, kami sebagai kuasa hukum penggugat membuat beberkan sebuah surat pembuktian di mana kami mengajukan fakta-fakta menjadi dasar pembuktian wan prestasi, yaitu pada pada tanggal 15 Juli 2023 pihak kedua belum membayarkan sebagaimana sesuai dengan disepakati. Nah, di mana perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari, pihak kedua membayar tahap kedua itu harusnya paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu tanggal 15 tanggal 15 April 2023 harusnya. Tetapi sampai dengan tanggal 15 Juli, 3 bulan setelah 15 April itu pihak kedua sama sekali belum membayarkan pembayaran sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian fakta yang kedua adalah telah dilakukan 2 kali teguran tertulis yang sudah kami lampirkan proses tegurannya, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Yang ketiga, bukti-bukti yang sudah kami lampirkan berupa salinan perjanjian surat jual beli tanah, bukti surat teguran somasi beserta tanda terimanya, dan rekening koran yang menunjukkan tidak adanya transfer sama sekali pembayaran ke pihak penggugat. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, jadi pihak penggugat menyatakan kalau bahwa tergugat sudah melakukan wan prestasi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, dan pihak pertama yaitu penggugat menuntut pemenuhan kewajiban ganti rugi sesuai hukum yang berlaku. Nah, kemudian untuk di tugas 7 kami terakhir membuat kesimpulan atas kasus gugatan wan prestasi ini, di mana kesimpulannya adalah 1. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi karena tergugat tersebut tidak mau menaati hukum yang berlaku dan atau tidak mau membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Yang kedua, bahwa fakta-fakta persidangan telah diperiksa di mana semua bukti berupa surat perjanjian dan bukti transfer telah sah dan telah sesuai. Yang ketiga, bahwa semua bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dibantah oleh pihak tergugat. Yang keempat, bahwa semua ulasan tergugat tidak dapat diterima oleh penggugat. Yang kelima, bahwa perbuatan tergugat yang telah dilakukan merupakan perbuatan wan prestasi. Yang keenam, bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat baik material maupun imaterial adalah beralasan berdasarkan fakta dari persidangan. Dan yang terakhir, bahwa perkara ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Nah, untuk petitum kami dalam simpulan berdasarkan dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan amar putusan sebagai berikut. Primernya adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah perjanjian antara penggugat dan tergugat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat untuk mengganti rugi kepada penggugat sebesar 710 juta rupiah, dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiarnya, atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aqua et bono. Demikian kesimpulan yang kami ajukan. Atas terkabulnya gugatan ini, kami selaku kuasa hukum penggugat kami ucapkan terima kasih. Demikian video unggahan hari ini kami buat. Mohon maaf kepada Bapak Ibu tutor karena jujur saya tidak tahu bagaimana harus membuat video ini. Saya membuat video ini seperti saya mengunggah video pada praktek peradilan pidana, di mana saya membacakan hampir semua
tugas yang ada sebagai seorang penggugat di kasus Wan Prestasi ini. Mohon asupan dari Bapak Ibu tutor. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.